Iya, pemirsa, ini adalah segmen terakhir. Kita akan bahas selama break kita membahas bagaimana ironis ketika kita menyaksikan bahwa serapan anggaran itu rendah, kemudian judulnya diberitahu bahwa para kepala daerah itu takut untuk menggunakan anggaran karena takut untuk ditangkap korupsi seperti itu. Jadi anggarannya tidak sampai kepada masyarakat, tetapi di sisi lain uangnya tetap dikorupsi gitu. Apa yang salah di sini? Coba kita bisa pelajari dari fenomena yang sudah ada. Kita lihat dalam konteks pengadaan barang dan jasa di Indonesia, ini sebetulnya sudah dalam pandangan saya sudah maju, karena sudah mulai ada peralihan. Dulu orang tender manual yang bisa diatur sana-sini, sekarang ada e-procurement, yang dalam tanda kutip, orang kalau mau main-main, ada jejaknya, bisa direkam oleh sistem. Sehingga orang khawatir, oke lah dana sarapan jadi, tapi menurut saya, ini kan kemudian jadi positif, sehingga hati-hati dalam menggunakan anggaran. Nah, di sisi yang lain, di sisi yang pengadaan dia sangat hati-hati, tetapi di sisi yang kemudian nggak ada pengaturan ketat, dia malah korupsi. Contohnya begini, terakhir kasus yang melibatkan Sekjen Partai Nasdem, itu kan kemudian berawal dari dana bantuan sosial, yang walaupun memang dalam perkembangannya itu suapnya soal pengurusan di pengadilan kan, tetapi dalam konteks dana bantuan sosial, ini kan aturannya hampir loose sekali, dan kecenderungannya setiap kali mau ada pilkada, itu anggaran naik triliunan. Dan kita catat misalnya dari 2007-2010 saja, itu sudah 300 triliun uang yang terpakai untuk dana bantuan sosial dan hibah. Nah, ini yang jadi soal, kalau yang loose, yang nggak diatur dengan ketat, dia mau semaunya bisa ngatur sana-sini, dia korupsi. Giliran diatur, daya serapnya tidak dipakai. Kemudian, nah sekarang kita lihat, kita geser ke DPR tadi ya. Kemudian, ini kan secara informasi awal yang memang saya tidak berani mendahului proses penegakan hukum. Tetapi ketika aturan-aturan soal usulan anggaran tidak diatur secara ketat, tidak ada mekanisme monitoringnya, maka dia masih leluasa. Sehingga tadi celah-celah korupsi nggak ditutup di sana sehingga terjadi. Jadi yang saya lihat, pemerintah juga agak salah tafsir mengatakan bahwa ini terjadi karena orang tangkap-tangkapin sehingga anggarannya nggak sampai. Dalam pandangan saya, kondisi terburuk tidak ada proses pelaksanaan infrastruktur atau melambat, menurut saya tidak masalah. Sepanjang sampai ke masyarakat. Sepanjang sampai di masyarakat. Dan tidak dikorupsi sudah pasti. Iya. Tapi yang paling penting esensinya adalah ketika ada anggaran, ada uang untuk publik, untuk masyarakat, itu sampai betul-betul goals-nya. Baik. Kita sudah tersambung bersama PLT Wakil Ketua KPK Johan Budi. Selamat sore Pak Johan Budi. Selamat malam. Selamat malam, iya. Pak Johan Budi, kalau dari pengembangan kasus tertangkapnya Dewi Yassin Limpo ini, apakah terlihat modusnya seperti apa sebenarnya Pak Johan Budi? Jadi gini, kasus ini bermula dari pembicaraan tentang anggaran untuk tahun 2016 ya. Salah satunya adalah Kabupaten DIY namanya. Kabupaten DIY ini di Papua, di Provinsi Papua, itu mau membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH ya, di anggaran tahun 2016. Karena itu ada upaya untuk membicarakan anggaran ini dengan anggota DPR itu gitu. Nah, kemudian terjadilah pembicaraan, pertemuan-pertemuan, lalu berujung pada ada janji tadi ya, bahwa nanti akan dapat anggaran untuk Kabupaten DIY di Provinsi Papua untuk pembangunan PLTMH tadi. Lalu terjadilah transaksi itu, yang kemudian Selasa 20 Oktober sekitar pukul 17.45 di kawasan Kelapa Gading, KPK menangkap masing-masing RB, kemudian IR ini Kadis Tamben ya, Kepala Dinas Pertambangan di Kabupaten DIY. Kemudian juga ada SET ini pengusaha. Nah, kemudian dalam tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kemarin itu, di TKP kita mengamankan sejumlah barang termasuk uang ya, dalam bentuk dolar Singapura, nilainya
di total sekitar 177.700 dolar Singapura. Itu kalau dikurskan ke rupiah mungkin sekitar 1,7 ya, 1,7 miliar. Oke. Dan hampir bersamaan juga di di Cengkareng di Bandara Soekarno-Hatta juga dilakukan penangkapan terhadap DYL ini anggota DPR, kemudian BWH ini disebut-sebut sebagai staf ahlinya Ibu DYL. Oke. Kira-kira itu gambarannya. Anggarannya sendiri totalnya berapa, Pak Johan Budi? Belum, kan ini baru mau ada pembicaraan gitu. Oke. Baik. Kalau untuk kasus ini, apakah akan berhenti di Dewi Yassin Limpo atau masih ada yang lainnya yang akan mungkin dikembangkan? Ya, kalau pengembangan pasti dilakukan ya, tapi terlalu dini kita kalau menyimpulkan bahwa ada si X atau si Y terlibat ya. Tapi ini tentu akan dikembangkan. Kemana arah pengembangan? Arah pengembangan tentu pada pihak-pihak siapa pemberi lain ya, dan siapa penerima lainnya gitu. Ini kan ada pemberi, ada penerima ya. Pengembangannya ke arah sana. Oke, uang sebesar 177.700 Singapura dolar ini adalah uang pertama yang diterima oleh Dewi Yassin Limpo atau uang yang keberapa atau masih akan ada lagi sebenarnya, Pak Johan Budi? Jadi gini, dari informasi awal yang kita terima, sebenarnya ini yang pertama gitu. Oke. Akan ada lagi, kalau nggak ditangkap ya, kalau ini ditangkap ya nggak ada lagi. Berapa sebenarnya yang dijanjikan, sudah tersebut angkanya, Pak Johan Budi? Persisnya saya belum dapat informasi ya, tapi ini rencananya sih pemberian yang pertama. Yang pertama, oke. Baik, terima kasih Pak Johan Budi, terima kasih untuk waktunya bersama Berita 1. Baik, terima kasih. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami masih akan kembali usai jeda komersial berikut.